Selamat siang Mas, perkenalkan saya Devi dari Universitas Negeri Semarang. Kedatangan saya kemari ingin menanyakan perihal penanaman hidroponik. Ini merupakan salah satu program kerja nyata saya dari Universitas Negeri Semarang, KKN BMC bersama melawan COVID. Jadi KKN-nya di rumah nih Mas. Ya. Oke Mas, kan Masnya usaha hidroponik nih. Hidroponik itu ada berapa aja Mas jenisnya? Maksudnya sistemnya? Iya, sistemnya. Kalau sistemnya yang saya tahu itu ada 6. 6. Pertama sistem WIG, Oke. kedua sistem NFT, ketiga sistem DFT, keempat sistem dash bucket, 5 rakit apung, yang terakhir sistem verifikasi tetes. Kalau yang ini sendiri sistem apa ya Mas yang dipakai? Ini sistem NFT. NFT. Selain pakai sistem NFT, Masnya pakai apa lagi atau NFT aja? Kalau di NFT itu kan lebih bagus untuk skala industri. Gitu. Maksudnya kelebihan dari sistem NFT, umur panen bisa diprediksi, pertumbuhan juga lebih gampang di manajemen. Cara sistem kerjanya sendiri gimana Mas yang NFT? Kalau di NFT perlu 24 jam nyala pompanya, jadi sirkulasi udara terus menerus. Kalau di DFT itu kan bisa dijeda, cuman kalau di NFT lebih ke pompanya hidup terus. Gitu Mas. Cara semainya sendiri gimana Mas? Mau diajarin? Oh iya boleh. Kalau di semaian kita perlu media, yaitu rockwool namanya ini yang saya pegang. Ya. Terus gergaji besi, benih Itu benih apa Mas? daun bawang, Daun bawang. dari panah merah. Oh iya iya. Tusuk buat ngelubangin sama Ini wadah kecil. buat benih. Pertama kita potong 2-3 cm. Setelah seperti ini kita potong menjadi 18 bagian Mas. Mbak. Iya. Seperti ini Mbak. Ya. Kita kasih lubang per kotak 1 Itu lubangnya harus dalam atau cuman sekitar di atas 1 aja? cm, Oh 1 cm. 0,5 mili sampai 1 cm. Kalau udah seperti ini, terus disiapkan benihnya yang mau disemai. Kita semai benih daun bawang. Satu lubang satu gitu Mas. Tergantung semaian Mbak. Kalau kangkung gitu. itu satu kotak isinya 5. Harus 5 gitu Mas. 5-7. Oh gitu ya. Kalau bayam satu lubang isinya 7-10 benih. Kalau bayam. Cuman kalau jenis sawi-sawian, selada kayak gitu, satu lubang 1 biji. Oh ya. Kalau yang ini Daun bawang 1 biji. 1 biji Nah. aja. Gitu. Mbak mau nyoba? Oh ya boleh Mas. Ini harus masuk ke lubangnya gitu ya Mas? Harus pas aja, nggak usah masuk. Oh gitu. Nanti kan disiram sama air. Kalau disiram air berarti udah Udah sendiri. kedorong kan. Udah ya Mas? Ya. Udah. Tahap keempat kita basahin media ini sama benihnya.
Kalau di Semayan jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering, Mbak. Oh gitu, Kalau berarti harus terlalu pas-pasan basah, gitu ya Mas? Kalau terlalu basah nanti bisa busuk benihnya, jadi nggak mau tumbuh. Ada triknya sih Mbak, nanti kasih. Kayak roti. Nah ini kan otomatis basah semua. Iya. Nah kita triknya ditiriskan. Tiriskan seperti ini sampai airnya nggak menetes. Jadi kan Kalau cuma lembab doang. Nggak diperes gitu Mas? Nggak usah, nanti rusak medianya. Coba, minta tolong bang. Oke. Nah, udah seperti ini harus disimpan di dalam rumah sampai sprout. Sprout itu benihnya pecah. Oh gitu. Tahu benihnya pecah dari mana Mas? Ini kan bulat-bulat gini ya. Berarti terbagi gitu atau gimana? Nanti tumbuh ada kayak batang. Oh gitu. Kecil. Berarti bibitnya udah keluar. Udah jadi benih kan, kalau ini bibit. Oh, iya. Kalau udah seperti itu harus dijemur full matahari, wajib. Berarti dibasahin dulu, terus dimasukin ke dalam rumah sampai benihnya pecah, tumbuh bibit, terus baru dikeluarkan yang full Kenalin matahari. sama sinar matahari. Oh, iya. Setelah itu gimana Mas? Udah selesai? Sampai daun kan udah pecah, sudah nih. Iya. Wajib kena sinar. Nah, Sambil nunggu 3 sampai 4 adanya 3 sampai 4 daun yang dinamakan daun sejati baru berani dipindah tanam. oh, Jadi ciri-cirinya seperti itu, Mbak. Kalau yang di sini ini umur berapa hari ya Mas? Kalau ini umur 15 HSD. HSD itu kalau di hidroponik hari setelah tanam. Jadi nggak dihitung sama semayan. Oh gitu. Nah, Ada itu nggak Mas, kayak pupuknya? Kan Ada. kalau tanaman biasa kan harus pakai pupuk. Kalau hidroponik sendiri cuma pakai air atau ada pupuk khususnya? kalau di hidroponik pakai air, cuman di dalam air harus dikasih nutrisi. Oh, nutrisi kayak pupuk gitu ya Mas ya? Nah, Cuman namanya bentuknya cair. Abinis. Enggak, Abinis. padat. Oh padat juga. Padat juga, tapi terus larutin dulu. Jadi pekatan nanti. Untuk larutannya sendiri itu ada ukurannya nggak Mas? Atau bisa bebas? Misalkan nih segini itu airnya seberapa? Atau mungkin bebas aja asalkan udah larut gitu? Nah, kalau di hidroponik kan perlu 2 alat, Mbak. Oh, dua alat. Alat ukur. Pertama alat ppm, TDS meter. Mau ditulis? Iya boleh Mas, Ya. sebentar ya Mas. Alat ppm, TDS meter. 1 per TDS meter. TDS meter. Kalau TDS meter itu digunakan untuk mengecek ppm. ppm itu nutrisi, Mbak. Nutrisi yang ada di air. Jadi nutrisi harus sesuai. Misal nutrisi terlalu tinggi ada efeknya juga. Kalau terlalu rendah juga ada efeknya. Enggak tanya efeknya. Iya, efeknya apa Mas? Efeknya kalau ketinggian bisa merusak pinggiran daun, jadi terbakar. Oh, gitu. Cuman kalau terlalu rendah pertumbuhannya tidak sesuai. Kalau agak susah ya Mas kalau pakai yang itu. Kalau misalkan buat pemula nih, ada cara gampangnya nggak sih, Ada. tips-tipsnya buat pemula hidroponik gitu? Kalau pemula biasanya kan buat meminimaliskan Iya. pakai 1 liter air baku perbandingannya 5 mili A, 5 mili B. 5 mili A, 5 mili B-nya apa Abimix ya Mas? kan Abimix kan A sama B, Mbak. Oh gitu, iya iya. Jadi kan ada 2. Jadi 1 liter air baku perbandingannya 5 mili A, 5 mili B. Yang kedua perlu alat pH meter. Berarti kalau misalkan kita mau nyobain hidroponik itu harus punya pH meter. Lebih bagus punya. Oh. Cuman kalau nggak punya nggak apa-apa, Mbak. Sunah gitu ya Mas, Nah. tapi bagus. Nah, Oke, ya. Selain itu ada pH lagi Mas? meter. Udah itu Udah. kalau alatnya. Berarti kita cuma butuh air sama pH meter sama benih ya Mas? Mm-mm. Kalau rock wool-nya ini ada
bahan penggantinya nggak mas? Kalau yang lebih gampang nih, kan kalau misalnya kita di desa kan kadang susah ya mas cari yang kayak cari gini. rock wool kan juga susah. Atau mungkin ada alternatif lain nih buat rock woolnya? Ada sih, cuman untuk tanaman tertentu, untuk semaian tertentu mbak. Jadi kalau misal nih mau semai daun bawang, tapi kita pakai tisu kan bisa tuh pakai tisu. Kalau daun bawang bisa pakai tisu, Nah, jadi bisa. pengganti rock woolnya tisu gitu. Dakron itu juga bisa. Cuman kan susah mbak. Kalau pakai tisu itu biasanya yang dipakai benihnya apa? Kangkung. Oh iya. Nah itu gampang, kangkung seperti itu. Kalau itu mas, kalau misalkan nih kan tadi satu Bisa juga, lubang, bisa. satu lubang kan satu biji. Kalau misalkan nih nggak sengaja ketaruhnya 2 biji, Nggak apa-apa. Efeknya nanti yang satu kalau udah tumbuh agak kecil mbak, beda sama yang satunya. Oh gitu, berarti ada timbang. Enggak seimbang. Oh, iya, Yang Mas. satu lebih gede, yang satu lebih kecil. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya mas Nggak berarti? apa-apa. Mungkin ada tambahan informasi lagi mas selain itu tadi? Pengganti rock wool ya. Oh iya. Pengganti rock wool ada busa. Bisa. Oh iya. Nah, seperti itu sih. Yang gampang dicari di desa perdesaan seperti ini. Kalau selain pupuk ada lagi nggak mas yang dibutuhkan? Udah itu aja sih mbak. Udah berarti Pupuk cuma aja. air, pupuk, bibit, sama kalau bisa rock wool. Kalau misalkan nggak ada rock wool, Tisu bisa. tinggal Dakron tisu. bisa. Ini tadi contoh yang NFT tadi ya mas ya? Ini sistem NFT. Rock woolnya berarti ditaruh dalam gitu ya mas? Kalau ini kan pakai 2 in mbak, ukuran pipanya. Jadi nggak perlu netpot. Netpot itu perbandingannya seperti ini. Gitu. Kelebihannya netpot sama yang enggak apa mas? Lebih murah sih mbak. Lebih murah yang nggak pakai netpot ya mas? Kalau yang ukuran 2 in kan otomatis ada pipanya juga lebih murah. Oh, gitu. Nggak perlu netpot juga kan, tapi kan sama aja di pertumbuhannya. Hasilnya sama ya? Sama aja. Malah ada yang mengatakan lebih bagus nggak pakai netpot. Gitu, malah. Kalau misalkan lebih bagus pakai netpot, ini masnya kenapa milih 2? Ini pas tahap belajar mbak. Oh, tahap Jadi belajar dulu masih ini. pakai netpot gitu ya mas ya? Nggak tahu, tahunya kan menggunakan pipa 3 in. Kalau yang ini sendiri apa ya mas ya? Itu sumbu mbak. Oh, sumbu berarti harus dipasang kayak gini. Kan ini nggak nyampe bawah, ini nggak kena air. Oh Nanti kita iya. pakai Oh, alat lain, gitu. pakai sumbu. Ini pompanya berarti ditaruh dalam situ ya mas? Terus airnya mengalir ke semuanya? Ya di sana ada pembuangan airnya. Kalau di NFT kan kita nggak pakai atap. Jadi ada pembuangan air hujan. Oh berarti kalau misalkan setelah hujan nanti dibuang airnya gitu ya mas? Ya, jadi misal hujan rumah kita matiin, Oh ya. tandon ditutup rapat, terus di sini dibuka. Jadi otomatis air hujan yang masuk ke dalam pipa sini kan keluar di sini, nggak masuk di tandon. Oh gitu, berarti airnya tetap nggak mengenang gitu ya mas? Enggak. Kalau air hujan kan pH-nya terlalu tinggi mbak. Jadi dengan resikonya nanti pertumbuhan. Beda ya mas ya, air biasa sama air hujan? Beda. Kalau air hujan kan pH-nya tinggi mbak. Ini kenapa dikosongin gini mas? Atau mungkin udah panen atau ada tips tertentu? Ini biasanya mbak, tadinya semai, cuman kurang semuanya. Oh gitu. Oke, langkah-langkahnya juga udah jelas. Udah itu aja ya mas. Terima kasih mas. Iya, Terima sama-sama. kasih waktunya.